Di tanah air sebenarnya ada banyak hal yang bisa membuat kita jadi bangga. Sayangnya masih banyak orang yang merasa tidak puas dengan bangsanya sendiri. Harus diakui jika Indonesia memang masih jauh dari negara-negara maju dan modern seperti negara-negara Eropa. Namun hal tersebut sepatasnya tidak membuat kita jadi kehilangan nasionalisme. Salah satu problematika yang kini terjadi di tanah air adalah rasa tidak puas dari sejumlah orang dengan tanah air Indonesia. Entah itu dari sisi modernisasi serta kemajuan sarana dan prasarananya hingga perilaku masyarakatnya sendiri. Sementara di sisi lain, tak sedikit pula yang sangat nasionalis dengan tanah airnya. Termasuk pula mereka yang terkesan acuh dengan tanah airnya. Tapi sebenarnya sudah sepantasnya kita malu dengan ketujuh warga negara asing atau yang kerap kita sebut bule. Pasalnya meski mereka bukan warga negara Indonesia, kecintaannya terhadap tanah air justru membuat mereka berbuat banyak demi Indonesia. Siapa saja mereka? Ini dia. Ini guys ya, kita lihat di sini bagaimana bule-bule yang ada di Indonesia itu, bule-bule ini berhati mulia, mengabdikan tulus untuk Indonesia. Mereka sanggup buat apa saja untuk Indonesia. Ini bule orang luar negeri ya, orang daripada negara lain tetapi mereka mulianya hati mereka hingga mengabdikan diri mereka untuk Indonesia. Siapakah mereka? Ayo kita tonton guys, mari. Aurelien Francis. Oh, Aurelien Francis ya. Jika ditanya, saya yakin hampir semua orang Indonesia ingin ke Perancis. Namun hal tersebut justru berbanding terbalik dengan pria bernama Aurelien Francis Brul yang merupakan warga negara Prancis yang justru tidak ingin meninggalkan Indonesia. Sejak berusia 12 tahun, Aurelien langsung jatuh cinta dengan Indonesia dan sangat terpesona akan keanekaragaman hewan yang ada di Indonesia, khususnya hewan primat bernama owa-owa. Kini sudah 18 tahun Aurelien menghabiskan waktu dan mendedikasikan hidupnya demi menjaga kelangsungan hidup satwa-satwa di Indonesia. Yang mana di tanah air sendiri banyak hewan yang justru jadi buruan untuk dijual ke pasar gelap. Sangat sedikit owa atau siamang yang menjadi korban dari perdagangan ilegal yang berhasil masuk program rehabilitasi. Sebentar guys, dia ini daripada berumur 12 tahun sudah mengabdikan diri untuk menjaga haiwan-haiwan yang orang kata yang langka lah ya, yang ada di Indonesia itu. Dia sanggup ya, daripada kecil umur 12 tahun hingga sekarang sudah 18 tahun dia di Indonesia untuk mengabdikan dirinya untuk mencintai haiwan tersebut ya. Apa nama haiwan? Tadi saya pun sudah lupa nama haiwan itu pun saya susah ataupun jarang dengar ya. Tetapi inilah dia bule yang mengabdikan diri untuk Indonesia ya. Oh, sudah ada anak, sudah ada isteri, dia sudah nikah ya di Indonesia ya. Di sini. Andre Graaf. Andre Graaf. Oh, ni apa dia punya tu? Kebaikannya untuk Indonesia apa guys? Andre Pria yang lahir dan besar di Perancis ini dulunya merupakan seorang pemandu wisata sekaligus pilot balon udara di Perancis. Namun sekarang ini Andre Graaf justru lebih banyak menghabiskan waktunya di Indonesia. Pertama kali datang di tahun 1990, lalu kembali lagi di tahun 2004. Andre benar-benar terpesona dengan Indonesia. Tak hanya karena keindahan alamnya, tapi juga budaya dan juga masyarakatnya. Namun, ada sebuah hal yang membuat hati Andre terketuk hingga akhirnya ia benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk Indonesia. Andre merasa hatinya teriris akan kehidupan warga di kampung Adar Lede Tatu yang justru sangat kesulitan mendapatkan air bersih. Hal tersebut membuat Andre memutuskan untuk menetap dan membuat sumur untuk warga. Hingga kini, setidaknya sudah 25 sumur yang sudah ia buat demi memberikan air bersih untuk 3 desa. Guys, mulianya hati dia guys. Dia membuat sumur ya di perkampungan ataupun di pedesaan Indonesia yang tiada air ya. Katanya tadi sudah 25 sumur yang dia bangunkan untuk iaitu warga Indonesia yang tempat yang susah untuk mendapatkan air. Ini sepatutnya dilihat oleh pemerintah ya, bagaimana orang asing ataupun orang luar bule seperti ini yang mengabdikan diri untuk memberi air bersih untuk warga-warga Indonesia sendiri di situ guys. Ini harus dilihat oleh pemerintah Indonesia sendiri guys ya. Okey guys, kita lanjut ya.
Annette Horstman. Annette Horstman ya. Ini memang cantiknya tempat Danau ni. Toba adalah salah satu danau Danau yang Toba. melegenda di tanah Cantik. air Indonesia. Tak hanya legenda akan keindahannya, tapi juga legenda mistisnya. Hal tersebut Ya. pula yang membuat seorang warga negara Jerman bernama Annette Horstman jatuh cinta akan keindahan Danau Toba. Bahkan Wow. saking cintanya, ia rela mendedikasikan hidupnya demi menjaga kelestarian dan juga kebersihannya. Sayangnya hal tersebut justru berbanding terbalik dengan pemerintah yang hanya fokus pada pariwisatanya. Oh, ya. Benar. Ya guys, benar juga ya. Saya sudah pernah pergi Danau Toba ya. Di Sumatera itu. Memang cantik sekali guys. Cantik. Wah, memang cantik ya. Dia mengabdikan diri dia untuk menjaga kebersihan Danau Toba ya. Inilah buletnya. Sepatutnya ini satu contoh ya untuk Claire kita semua Mary ya. Hefner. And it's we're very pleased, thanks to Ibu Bulan, to start reading Departures. Wanita cantik asal Amerika Serikat ini juga kagum dengan kesenian Indonesia. Pertama Oh. kali Claire mengenal Indonesia saat menemani sang ayah melakukan penelitian antropologi tahun 1999. Selama di Indonesia, Claire tinggal di Yogyakarta. Claire juga pernah bersekolah di Yogyakarta. Dari sekolah itu, Claire mulai mengenal kesenian Indonesia, salah satunya Wow. tari Bali. Tari Kebetulan Bali dia saat sangat itu suka. diajarkan oleh Niketut Surastini, pemilik sanggar tari Bali Siwanataraja, orang asli Bali yang tinggal di Yogyakarta. Semakin lama, Claire semakin mahir dalam seni tari Bali. Tak hanya tari, Claire juga menyukai suara gamelan yang merdu. Ia juga belajar bahasa Jawa dengan penduduk lokal. Oh. Boleh berbahasa Jawa ya? Robin Lim. Robin Lim. Amerika Serikat adalah negara maju dengan modernisasi yang luar biasa. Namun hal tersebut sepertinya tidak membuat Robin Lim jatuh cinta dengan negara kelahirannya. Bahkan Kenapa? ia lebih jatuh cinta dengan negara tanah air Indonesia. Oh. Robin Lim adalah bule asal Amerika yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Indonesia. Namun bukannya dalam hal pemerintahan atau modernisasi, tapi dari bidang kesehatan, khususnya terhadap warga yang berada di bawah garis kemiskinan. Robin sangat peduli dengan kesehatan keluarga yang tak mampu. Ia menganggap semua orang berhak mendapatkan kesehatan, apalagi untuk mereka yang tidak mampu. Hal ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah dan orang-orang yang punya materi lebih. Benar. Karena Saya ini sangat setuju. bidan suci. Bidan punya profesi paling mulia di dunia. Kita harus praktik dengan cinta. Carlos Ferrandes. Sebenarnya ia mendapatkan apapun yang ia mau di negara asalnya Spanyol, namun pria bernama lengkap Carlos Ferrandes ini justru lebih memilih Indonesia. Carlos sangat mencintai Indonesia akan semua kekayaannya. Bahkan saking cintanya, Carlos justru sangat peduli dengan kehidupan masyarakat pinggiran. Di Indonesia, Carlos Ferrandes memilih menetap di Sumbawa dan menghabiskan hidupnya untuk melakukan hal yang jarang dilakukan oleh pemerintah dan orang Indonesia sendiri. Apa, guys? Carlos menghabiskan hidupnya untuk memajukan pendidikan warga-warga Sumbawa Wow. yang dinilainya sangat memprihatinkan. Bahkan ia kini telah mendirikan yayasan pendidikan yang diberi nama Harapan Sumbawa untuk anak-anak yang kurang mampu. Hebatnya lagi, semuanya itu ia lakukan secara sukarela tanpa meminta imbalan. Un importante Gratis, ya. camino de financiación, siendo lo económico nuestro principal problema. Por lo que la búsqueda de financiación es sin duda en la actualidad nuestra principal prioridad. Lihat guys, orang kaya daripada Spanyol mengabdikan dirinya untuk memberi pendidikan untuk anak-anak di pedesaan Indonesia ya. Dan ini yang seperti saya katakan tadi, pemerintah harus melihat ya apa yang mereka lakukan ini, dan seharusnya mereka ini ada anugerah yang pemerintah berikan ya. Betapa kayanya dia, sepatutnya dia boleh mendapat apa saja di negaranya sendiri, tetapi ia mengabdikan dirinya untuk berbakti untuk anak-anak di Indonesia guys ya. Ini membuat kita sangat terharu dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi apa yang mereka fikirkan, untuk apa mereka mengabdikan diri untuk Indonesia, itu hanya mereka sendiri saja yang tahu.
kenapa mereka melakukan semua itu ya. Okey, kita lanjut. Gavin Edward. Gavin Edward ya. Ini di mana ni? Di Bali kah? Orang-orang menjulukinya sebagai si bule gila, tapi bukan dalam arti yang sebenarnya. Gavin Edward Birch yang berasal dari New Zealand ini sebenarnya sama seperti bule pada umumnya. Hanya saja ia punya kebiasaan yang justru dipandang gila oleh warga Senggigi, yaitu kebiasaan memunguti sampah-sampah yang berserakan. Sejak pertama kali menginjakkan kakinya ke Lombok, Gavin langsung jatuh cinta. Namun ia sadar jika keindahan Lombok terancam akan kurangnya kepedulian sebagian orang akan sampah yang ia buang. Karena itu pula, Gavin rela menghabiskan waktunya untuk memunguti sampah-sampah yang berserakan. Tak hanya itu, ia juga membangunkan toilet umum karena ia sering melihat orang-orang justru buang air sembarangan. Sayangnya kini Gavin telah menghembuskan nafas terakhirnya setelah menderita malaria. So okay guys, seperti yang kita reactionkan tadi, jujur saya katakan di sini guys, rupanya ramai bule-bule ataupun orang asing yang berhati mulia mengabdikan tulus untuk Indonesia ya. Dan membuatkan saya sendiri yang mereaction juga rasa sangat terharu dan sangat terkesan dengan apa yang mereka lakukan buat Indonesia. Semoga saja orang-orang yang telah memilih untuk mengabdikan hidupnya untuk bangsa Indonesia akan selalu mendapatkan kesihatan dan mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Dan diharapkan juga guys, mereka tidak akan bosan-bosannya dan tidak akan meninggalkan Indonesia. Dan juga guys ya, saya harapkan pemerintah Indonesia memberikan penghargaan bagi setiap yang mengabdikan di tanah air Indonesia supaya generasi muda bisa melanjutkan perjalanan mereka dan selalu menghargai jasa-jasa dedikasi dan loyalitas seseorang baik itu dari generasi tanah air maupun warga negara lainnya. Jadi guys, itu adalah pandangan jujur dari saya. So guys, bagaimana pandangan jujur teman-teman dengan video yang kita reaksikan tadi? Tapi jika mahu berkomentar, saya ingatkan ya guys, jangan lupa komentar yang murni dan jangan menjelek antara satu sama lain. Setiap apa yang kita tulis di medsos ini akan kekal selamanya selagi tidak kita hapuskan. Maka komentarlah dengan baik dan murni agar komentar kita itu akan menjadi saham dan ladang kebaikan untuk kita di akhirat kita kelak nanti. Jadi guys, amin ya rabbal alamin. Sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apa pun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.